Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Dialog bersama Irwandi Arif, Chairman Indonesia Mining Institute. Kami lanjutkan kembali. Pak Irwandi, kalau kita melihat kan memang ini kondisinya Indonesia ini memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia. Namun sayang sekali kita ini masih import, artinya kita masih ada defisit secara pasokan. Anda menilai seberapa urgent ini, artinya industri pertambangan emas nasional ini harus terintegrasi lagi dalam penguatan ekosistemnya dan juga hilirisasi? Ya, memang betul bahwa produksi emas kita tahun 2024 itu 160 ton ya, 160 ton. Tapi di samping itu kita masih ada mengimpor juga emas ya, kira-kira beberapa puluh ton demikian ya. Nah ini artinya memang produksi kita sepertinya karena ada yang diekspor, kemudian ada juga yang diimpor. Nah, kita perlu menjaga keseimbangan ini ya di dalam ekspor dan impor ini, dan bagaimana kita mendorong produksi emas di Indonesia. Nah, jadi produksi ini memang juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan peti atau tambang ilegal. Jadi menurut data APRI yang tahun 2020, tapi menurut saya masih bisa valid ya, bahwa produksi tambang ilegal atau peti ini itu kira-kira 120 ton per tahun. Ya, jadi kadang-kadang kalau produksi kita lebih kurang dari itu, artinya melebihi dari produksi nasional, dari perusahaan-perusahaan yang sah beroperasi di Indonesia. Nah, ini tentunya menjadi perhatian untuk pemerintah bagaimana menjaga keberlangsungan daripada industri emas kita, terutama dalam mendukung penerimaan negara sekaligus mendukung ketahanan nasional. Nah, inilah yang problem yang utama yang kita hadapi sekarang. Ya, jadi jumlah peti yang ada di Indonesia itu kurang lebih sekitar 1.200 peti yang tersebar hampir di semua provinsi penghasil emas. Nah, ini yang barangkali pekerjaan rumah yang paling berat bagi pemerintah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Jadi dari tantangan masih maraknya tambang-tambang ilegal yang tadi yang Prof sebutkan sekitar 1.200 ya, tambang ilegal yang tersebar di Indonesia. Secara langsung ini dampaknya seperti apa untuk aktivitas industri emas, dan juga kalau Anda melihat ini sejauh ini seberapa efektifkah kebijakan pemerintah dalam mengentaskan adanya keberadaan tambang-tambang ilegal ini? Jadi pemerintah dari dulu sudah berusaha ya. Kita lihat bagaimana pembentukan Satgas. Ya, baik itu di Kementerian SDM, baik itu di Kemenko Maritim dulu ya, kemudian di Sekretariat Negara, di Kemenko Polhukam dan sebagainya ya. Ini banyak sekali satgas-satgas yang sudah dibentuk, namun demikian keberadaan peti ini belum berhasil sepenuhnya diatasi oleh pemerintah. Dan yang terakhir memang ada perintah juga dari Presiden untuk melakukan pemberantasan peti. Nah, efektivitasnya perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan, dan kemudian keberhasilannya perlu dijamin oleh pemerintah, sehingga kehilangan kekayaan kita tidak begitu saja dibiarkan. Nah, dan ini mempengaruhi produksi dari keberadaan dari produksi yang ada di perusahaan-perusahaan yang legal di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingannya cukup besar, yang ilegal ya, dan untuk bisa lebih maju ke depan, kalau ini bisa diatasi, maka namanya reserve emas kita di Indonesia bisa kembali bertambah. Oke, baik. Lalu kita lihat juga dari sisi harga, ini kan volatilitas masih terjadi begitu ya Pak, dan juga ada dinamika dari berbagai kebijakan domestik yang tadi kita sudah diskusikan, terutama dari sisi produksi dan juga pasokan, ekspor dan lain sebagainya. Menurut Anda melihat risiko ke depan yang perlu diperhatikan
untuk industri pertambangan emas nasional itu seperti apa? Yang paling pertama, pemberantasan peti atau Ya. tambang emas ilegal. Itu yang kelihatan di depan mata, tetapi kita belum berhasil sepenuhnya untuk memberantasnya. Yang kedua, risiko ini adalah tidak bisa kita katakan yang paling besar yang ini, risiko yang ini, tapi kombinasi dari risiko-risiko yang ada. Yang pertama tadi adalah tambang ilegal, yang kedua risiko terganggunya perencanaan investasi dan ekspansi usaha. Ya, volatilitas harga dan kebijakan berbasis harga komoditas membuat investor lebih berhati-hati dalam mendanai proyek yang baru, terutama eksplorasi dan pengembangan tambang. Yang risiko berikutnya adalah risiko ketergantungan pada pasar ekspor. Ya, pasar ekspor ini, kalau kita lihat perusahaan yang masih mengandalkan ekspor produk mentah menjadi lebih rentan terhadap perubahan harga internasional dan kebijakan negara tujuan ekspor. Risiko berikutnya adalah risiko keterbatasan perlindungan terhadap fluktuasi harga. Kita punya sistem nggak yang harus kita, kalau misalnya harga turun, ya karena sejarah pernah menunjukkan bahwa harga emas kalau yang lalu sampai mendekati 900 US dollar per troy ounce, maka perusahaan-perusahaan itu akan kolaps. Kecuali Freeport karena efisiensinya tinggi, tapi perusahaan-perusahaan lain akan sudah mulai kolaps. Nah, kemudian juga risiko rendahnya ketahanan usaha tanpa hilirisasi yang kuat. Jadi kalau kita lihat sebagian besar yang melakukan hilirisasi sampai kepada batangan emas itu sangat didominasi oleh perusahaan besar saja. Ya, perusahaan-perusahaan menengah ke bawah belum mempunyai fasilitas itu. Ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah dengan keluarnya biaya keluar tadi. Tapi apakah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah ini mempunyai kemampuan finansial untuk itu? Nah, itu yang sehingga dukungan apa yang diperlukan memang? Dan memang di sini adalah kemudahan berinvestasi, ya, kepastian hukum, semua regulasi jangan berubah-ubah, kemudian juga ada bantuan pemerintah di dalam permodalan kepada mereka, ya, melalui misalnya Himbara dan sebagainya, ya, bank-bank Himbara dan sebagainya. Nah, tapi tentunya ini tidak mudah, karena bank-bank manapun itu pengen jaminan bahwa uang yang dikeluarkan itu juga memberikan hasil kepada mereka, bukan hilang begitu saja. Nah, jadi ini satu hal yang harus dipikirkan secara matang, baik oleh pemerintah bersama-sama dengan industri. Itu dari sisi governance dan juga regulasi, begitu ya, Pak Irwandi. Tapi kalau kita melihat outlook-nya untuk jangka menengah, ini kan misalnya demand baik dari domestik dan juga global untuk komoditas emas ini outlook-nya cukup positif, akan terus meningkat. Seberapa realistiskah kita lihat untuk produksi emas nasional kita ini sanggup menjawab kebutuhan itu? Ya, sekarang kalau kita lihat angka konsumsi emas itu lebih besar daripada supply dunia, ya. Nah, termasuk Indonesia. Kita lihat bagaimana masyarakat itu berbondong-bondong, misalnya ke butik-butik Antam maupun yang lain untuk membeli emas, tapi ternyata sangat sulit. Dibuka jam 9, online 5 menit kemudian sudah habis. Jadi artinya konsumsi lebih banyak daripada produksi, ya. Nah, jadi tetapi saya tetap optimis melihat nanti kalau refinery yang ada di Gresik oleh PT Freeport dan yang akan ada di PT Aman Mineral di Nusa Tenggara Barat, itu produksi kita akan melonjak, ya. Jadi kemudian nanti ada lagi perusahaan-perusahaan lain ya, yang akan melakukan hilirisasi. Nah, kelemahan kita, hilirisasi emas ini hanya sampai emas batangan, atau kita sebut bullion yang bisa diperdagangkan. Kita belum masuk ke lebih hilir lagi, yaitu yang kadang-kadang disebutin industrialisasi, yaitu misalnya masuk ke industri elektronik, masuk ke chips handphone yang ada emasnya dan sebagainya. Itu
belum ada yang masuk ke sana. Dan itu kita harapkan suatu saat nanti industri emas akan masuk lebih ke hilir lagi, yaitu ke industrialisasi. Oke, berarti next step-nya, next goal-nya ke industrialisasi begitu ya, Pak Irwandi? Ya, Kita tentukan harapkan agar memang pengembangan industri emas nasional ini bisa memberikan multiplier effect lagi bagi perekonomian kita. Terima kasih Pak Irwandi untuk diskusinya yang begitu lengkap dan juga komprehensif, dan juga atas waktunya. Pak Irwandi Arief selaku Chairman Indonesian Mining Institute telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates. Sehat dan sukses selalu, Pak Irwandi. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Leng Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.